keluar dari jalurnya gitu Ya. kan. Itu langsung prol gitu Pak. Kerak jadi rontokan kayak gitu. Penyebabnya apa? Kenapa saya katakan itu wajar terjadi? Itu karena gini Pak, kan ada orang yang menganggap mobil CVT itu sama dengan mobil manual. Padahal kan tidak, jarang servis, Jarang servis ganti ya. oli Ganti atau oli. telat ya. Sampai rontok kayak gitu. Tapi ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia. Selamat sore. Masih dari bengkel favorit kita, AHA Motor Yogyakarta. Nah, di sini banyak tenaga-tenaga profesional yang dapat membantu permasalahan-permasalahan di kendaraan Anda, khususnya kendaraan-kendaraan yang sudah injeksi ya. Baik, Sobat AHpedia, kita akan membahas satu konten yang sangat menarik untuk kita liput karena ada beberapa video yang sempat viral kemarin yang memperlihatkan ada sabuk CVT mobil yang rontok. Nah, ini sudah ada Mas Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topik dan Sobat AHpedia. Selamat sore. Selamat sore Pak. Oke. Iya Pak. Baik. Ada pembahasan apa Pak? Ini kemarin kan ada video viral tuh. Sempat yang rame gimana? tuh di YouTube, di TikTok gitu ya. Yang mobil Matic pas dibongkar transmisi Maticnya, kuruk, hancur semua. Ya kan? Itu kelihatannya baja CVT-nya yang memang rontok ya. Nah, ini pertanyaannya gini, kan itu ada beberapa kasus. Itu bukan video pertama sebenarnya. Ada beberapa video lagi yang seperti itu. Pertanyaannya, daripada rontok, perlu nggak kita melakukan penggantian rutin atau mungkin berkala terhadap sabuk CVT? Wah, ini nih. Perlu atau tidak ya Pak ya? Ya. Kalau melihat dari konstruksinya sih ini Pak, untuk membongkar sebuah sabuk baja di transmisi itu susah ya. Karena harus turun transmisi ya. Turun transmisi, dibongkar kayak gitu Pak. Dan itu kan biayanya tidak murah sih menurut saya. Untuk biaya tarifnya untuk pembongkaran itu berapa kan? Itu menjadi perhitungan tersendiri Pak. Kalau menurut saya itu tidak perlu dilakukan penggantian rutin sabuk baja, itu tidak perlu dilakukan Pak. Selama mobil tersebut memang dioperasikan dengan benar, terus dirawat Pak. Oke. Mobil itu dirawat gitu kan, terus pengoperasinya itu tidak dipaksakan, itu kan kemungkinan sabuk baja itu rontok itu sangat kecil Pak. Karena memang tidak ada jadwal penggantian sabuk baja itu. Kalau saya dulu di training di bengkel resmi itu memang tidak ada jadwal penggantian tersebut itu. Kalau memang ada gitu tuh sabuknya itu malah sabuk itu apa namanya, sabuk timing belt gitu. Kalau itu kan memang sudah didesain nanti per sekian kilometer harus diganti gitu kan. Kalau timing belt kan ada caranya lebih mudah tanpa harus membongkar mesin gitu. Betul. Dari samping aja bisa. Tapi kalau CVT kayak gini itu lebih kompleks lagi Pak permasalahannya. Jadi itu nggak perlu diganti secara rutin gitu. Baik, di mobil Nissan sendiri yang Mas temukan sejak beberapa tahun bekerja di bengkel Nissan ya, dan sekarang masuk ke bengkel spesialis, itu pernah nggak menemukan sabuk mobil Nissan itu hancur, rontok? Kalau pas dibongkar terus rontok itu saya belum pernah. Belum pernah ya. Cuman di video itu ada juga gitu tuh, bisa rontok gitu kan. Dan itu memang menurut saya hal yang wajar terjadi ketika mobil itu tidak dirawat. Ketika mobil tidak dirawat, kejadian itu wajar. Wajar, iya kan? Kenapa saya katakan itu wajar terjadi? Itu karena gini Pak, waktu training itu kan saya diajarkan ini bongkar pasang ya. Tempat training saya itu memang secara resmi ketika terjadi masalah pada CVT gitu ya. Dan itu merujuk kerusakan internal. Itu penggantiannya perbaikan itu penggantian satu gelondong gitu Pak. Satu gelondong itu karena cara membongkarnya, terus tingkat resiko ketika nanti dibongkar pasang itu harus presisi. Ketika nggak presisi dia ada risiko gitu. Makanya pihak dari perusahaan itu mengambil keputusan untuk tidak merekomendasikan di overhaul. Tapi seiringnya berjalan waktu, itu kan harga satu transmisi satu gelondong itu kan mahal Pak. Makanya perlu dilakukan pembongkaran. Kayak di sini di AHA Motor itu sudah melakukan pembongkaran. Betul. Nah, itu kan untuk menyiasati harga yang terlalu tinggi itu tadi Pak. Ternyata setelah dibongkar-bongkar gitu kan memang bisa dan harus dilakukan dengan teliti Pak. Contohnya sabuk baja itu
ketika dibongkar, posisinya dibongkar itu harus selalu dalam ada tekanan gitu Pak. Kan dia bulat gini nih. Bulat, betul. Nah, ketika dia dilepas dalam kondisi bulat kayak gini itu dia rawan rontok Pak. Dia harus ditekan gini. Makanya diikat. Makanya Mas Budi itu kita sering lihat videonya tuh selalu diikat. Terus kalau misal kita mau nyerahkan ke teknisi lain itu ya selalu dipegang gitu. Nggak terus diketar-ketar, nggak bisa diketar gini terus kita gini, nggak bisa. Itu ketika nanti sabuk bajanya kan itu kan konstruksinya itu serpian-serpian itu sebenarnya bukan sabuk baja yang karena beban berat terus rontok, rusak bukan. Gitu bukan. Itu karena dia tuh kayak puzzle, kecil jumlahnya banyak itu melingkar, disatukan sama lembaran-lembaran baja Pak. Nah ketika lembaran-lembaran baja itu lepas gini. Setelah keluar dari jalurnya gitu kan, itu langsung prol gitu Pak, kerak jadi rontokan kayak gitu. Penyebabnya apa? Nah penyebabnya itu karena terjadi ini Pak, kan ada potensi slip itu Pak. Ketika pemakaiannya itu dikeras atau dipaksa, gitu kan, pemakaiannya suka gas gitu kan. Kan ada orang yang menganggap mobil CVT itu sama dengan mobil manual, padahal kan tidak. dari peruntukannya pun itu mobilnya kan harus dipakai dengan halus gitu Pak. Ketika itu dipaksakan nanjak atau suka akselerasi yang kayak mobil manual gitu kan, itu kan ada potensi terjadinya slip. Slip itu kan ini Pak, mengempisnya si puli. Itu kan karena ada perintah dari operator dari pengguna, terus dari sistem gitu kan. Itu kan ada fluida Pak yang menekan itu Pak. Nah ketika nih fluidanya ini tidak sinkron atau terjadi keterlambatan gitu Pak, itu kan ada peluang dia agak kendor. Kendor itu kan peluang ada slip itu Pak. Nah biasanya kalau sampai slipnya itu nggak sampai parah, itu kan yang rusak di pinggiran sabuk bajanya atau di pulinya. Oh iya betul. Tapi ketika itu sampai itu membuat itu kendor, itu kan kalau sampai lempengan bajanya itu melejit dari situ, itu kan bisa menjadi malapetaka gitu loh Pak. Melejit terus kepepet, putus gitu kan. Kan langsung prol gitu, rontok satu itu nggak terus rontok satu tok, itu nggak langsung semua. Karena gampang banget gitu Pak. Dulu saya pas training gitu, lupa nggak saya pegang gini nih, saya taruh, dia langsung cerak gitu. Wah, cerak gitu. Wah, nata lagi satu-satu. Bisa ditata? Ya bisa ditata. Natanya mudah Pak. Karena dia jumlahnya harus lengkap tapi Pak, kurang satu dia nggak bisa kencang. Iya kayak gitu, kayak puzzle. Makanya saya sebutnya kayak puzzle karena kalau dia satu aja hilang itu dia nggak bisa rapat gitu. Dia jadi longgar dan gampang copot lagi gitu. Baik. Nah kalau itu terjadi di dalam transmisi itu terjadi masalah dengan sabuk baja dan mungkin rontok ya. Ada pengaruh nggak dengan sistem lain yang ada di dalam transmisi matic tersebut? Kalau dari bentuk yang seperti itu konstruksi itu kalau kita mengkira-kira ya, karena kan itu di dalam transmisi kan kemungkinan ketika serbuk-serbuk itu jatuh gitu kan. Ya kalau mobilnya itu berhenti terus kita berhenti. Betul. Kadang kan udah hilang tenaga, coba digas-gas, kan tetap aja terjadi putaran, itu kan bahaya Pak. Terjadi kerusakan lebih parah bisa. Cuman kan kemungkinannya kalau sudah rontok itu kan sudah nggak bisa jalan sama sekali Pak. Oh iya ya, tidak ada yang menyalurkan tenaga lagi ya. Menyalurkan tenaga lagi, jadi mekanisme udah berhenti di situ. Tapi itu kejadian yang menurut saya memang kejadian ekstrim Pak. Pertama karena memang dipaksakan, pengoperasiannya nggak tepat, sama mungkin jarang servis ganti oli atau telat ya, kayak gitu sih. Kalau penggantian olinya rutin ya seharusnya tidak rontok. Terus sekarang tuh ada nih Pak yang dari Korea tuh Pak. Itu kan sama-sama jenis CVT tapi katanya berbeda. Dia kalau itu Hyundai sama Kia tuh. Oh iya benar, Hyundai sekarang. Itu bentuknya itu bukan sabuk baja yang kayak sekarang. Yang kayak di video tersebut yang viral itu. Tapi dia bentuknya itu rantai Pak. Jadi dia kecil-kecil gitu tapi disambung. Disambung gitu. Jadi membentuk rantai yang sama prinsipnya kayak sabuk baja itu tadi. Tapi lebih kuat. Bukan gini, lebih kuat atau enggaknya kan saya tidak bisa memperkirakan ya Pak. Cuman ketika terjadi masalah terus putus
Itu kan misal putus terus putus aja. Iya. Nggak sampai rontok kayak di video. Betul. Apalagi tadi terjadi ada kelonggaran ya. Iya. Kayak kalau itu longgar kan ya mungkin slip aja terus pulingnya jadi tergores atau gimana, tidak sampai dia melejit lepas terus kerak gitu kan. Nah, karena yang bermasalah tadi khawatirnya pada saat dia lepas mempengaruhi mekanisme yang ada di dalam transmisi matic tersebut ya. Iya. Terus seakan-akan tuh CVT itu lemah gitu kan. Gitu aja rontok banget gitu. Iya. Tapi sebenarnya memang konstruksinya seperti itu, bukan karena dia mendapatkan tekanan yang beban terlalu berat terus baja yang seharusnya utuh terus jadi serpihan sekecil itu, enggak. Kan kita kadang kalau orang mikirnya kayak gitu, Pak. Sampai rontok kayak gitu. Tapi ternyata ya bentuknya memang seperti itu, disambung sama lempengan-lempengan baja aja itu. Oke. Gitu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan pemilik kendaraan CVT, Mas, agar kendaraan CVT mereka itu lebih awet, dan terhindarlah dari kemungkinan parah? Iya. Itu sebenarnya sering dibahas sama Mas Hardi ya. Saya juga belajar dari beliau gitu kan. Ketika mobil CVT digunakan, itu kan mobil itu tuh memang peruntukannya tuh untuk perkotaan atau daerah jalan yang landai, Pak. Ketika jalannya itu nanjak ekstrim, itu memang sebaiknya tidak dianjurkan melewati tanjakan ekstrim lah untuk mobil CVT, karena ada peluang nanti ketika bebannya berat, pedal gas itu diinjak terlalu lama, gitu kan. Ketika pedal gas itu injakannya lama dan halus nih, karena penggunanya udah tahu nih karakternya CVT, halus pun nih, itu ada kemungkinan terjadi kenaikan suhu oli. Suhu oli yang di? Oli transmisi. Kan CVT ada pendinginnya tuh, Pak. Iya. Ketika suhu itu terus-terusan naik, itu kan akan lebih kayak komponen-komponen logam itu lebih empuk gitu, Pak. Karena terjadi panas itu tadi. Terus itu kan juga bisa mempengaruhi cepat tidaknya puli itu aus. Itu yang pertama, karena pengoperasian. Terus ada juga orang yang ini, Pak, dia tuh nggak tahu nih konstruksi mobil CVT itu berbeda dengan manual. Jadi kadang kalau kita ngegas gitu kan, kalau mobil manual gitu kan enak aja gitu loh. Karena itu kan memang pertautannya antar gigi dan itu logam dengan logam gitu. Kalau kalau CVT itu kan ada sabuk baja dan puli itu, dan ketika dihentak gitu ada kemungkinan terjadi slip, Pak. Dan itu bisa memicu terjadinya masalah di mobil CVT dari sisi pengoperasian. Tapi di saat kita mengoperasikan CVT kan itu ada gigi low ya? Iya, ada gigi low. Itu bagaimana? Gigi low itu sebenarnya kan diperuntukkan untuk melibas tanjakan yang ekstrim itu tadi. Cuman ketika nih tanjakannya itu terlalu ekstrim, terus kita di gigi low nih kan, harapannya kan torsinya lebih besar. Betul. Terus iya memang torsi terjadi lebih besar, cuman ketika sudah digas dan itu tuh belum terlewati itu kan itu kan kayak mengadu gini. Sebenarnya konstruksinya ada di komponen koplingnya, Pak. Kopling manual itu kopling kering. Jadi dia ketika disk itu digencet sama pegas diafragma itu kan dia benar-benar tertahan gini. Nempel gitu. Terus ketika terjadi slip yang real gitu, itu kampas dengan logam mataharinya. Tapi kalau di mobil yang ini, yang torque converter gitu, itu kan koplingnya kopling fluida, Pak. Betul. Kopling fluida itu ketika kita berhenti nih, mobil berhenti, posisi tuasnya itu D, terus kita rem, itu tuh mobil itu kan kayak ada koplingnya gitu kan. Putaran mesin itu tetap berputar tapi rodanya tidak berputar. Dan itu kan hilang di torque converter. Di kopling fluida itu. Sama ketika posisi tersebut terus kita injek pedal gas, itu tetap mobil itu nggak jalan, dan putaran mesin itu hilang di torque converter itu tadi, Pak. Slipnya di situ. Nah, torque converter yang berputar kayak gini tuh memicu terjadinya kenaikan suhu oli. Kondisi tersebut juga berlaku ketika menanjak, Pak. Meskipun kita nggak menginjak pedal rem karena beban kendaraan, kita injak pedal gas terus digas gitu kan sama aja mobil itu ditahan gitu kan, ditahan sama gaya gravitasi dan beban kendaraan. Itu kan sama aja
terjadi slip di torque converter itu tadi, dan itu berpeluang terjadi panas itu tadi, Pak. Kayak gitulah kenapa tidak boleh dipaksakan gitu. Kalau oli panas yang terjadi? Kalau oli panas itu dari sistem sendiri ya. Kalau seperti itu ada mode fail safe mode ya. Fail safe. Fail safe mode itu untuk membatasi performa transmisi. Tujuannya agar kerusakan tidak terjadi lebih parah, Pak. Makanya sistem dibuat sistem itu membatasi kinerja CVT sampai nanti suhunya kembali lagi normal. Tapi kalau sampai itu miss ya, atau memang belum ada sistem fail safe mode itu, kan itu terjadi pemanasan terus menerus dan akhirnya kan terjadi slip itu tadi, Pak. Oli panas dengan oli normal itu tingkat apa namanya pelumasannya juga berbeda, dari suhu komponennya juga berbeda gitu. Dan itu beresiko. Itu dari sisi pengoperasian. Terus kalau dari sisi perawatan ya kita harus ganti oli, Pak. Ganti rutin, oli ganti CVT, oli mesin. iya, oli matic. oli matic CVT ya, itu secara rutin. Kalau di sini dianjurkan setiap 40.000, Pak. 40.000. 40.000 dilakukan flashing ya. Itu memang selisihnya jauh banget dengan rekomendasi yang ada di buku servis. Ya. Kalau di buku servis itu bisa sampai 100.000 km baru dilakukan. 80.000 atau juga mengikuti dia poin-poin itu, Pak, deterioration itu. Penurunan kualitas oli CVT ya, CVTF ya. Itu kayak gitu. Baik. Jadi memang sebenarnya kalau untuk mobil-mobil yang pemakaian ekstrim atau kita berkaca dari lingkungan di Indonesia yang banyak macetnya, banyak tanjakannya, ya penggantiannya harus maju, bisa di 40.000 atau di 20.000 tadi. Berarti kesimpulannya kita tidak perlu mengganti sabuk baja mobil CVT? Iya, untuk mengganti sabuk baja menurut saya tidak perlu, karena ketika kondisinya masih awet ya awet-awet aja, Pak. Kalau mobil itu mending daripada uang itu dipakai untuk mengganti sabuk baja, mending kita buat ganti rutin ganti oli ya. Sama diperhatikan cara pengoperasiannya. Berarti jangan servis memaksakan. Dan cara mengoperasikan mobil CVT itu sangat mempengaruhi keawetan kendaraan. Komponen, ya benar, Pak. Baik, terima kasih Mas Wawan. Ya, Pak Taufik dan Sobat Apedia, semoga ilmu sedikit itu dapat menjadi gambaran seperti apa nih konstruksi CVT, kenapa kok banyak beredar rontok gitu. Padahal ya kayak gitu tuh. Bahkan ada yang nyebutin merek, Pak. Honda kok banyak yang rontok gitu. Padahal Nissan pun bisa aja rontok gitu. Meskipun saya nggak pernah menjumpai Nissan sampai rontok kayak gitu. Kayak gitu, Pak. Memang konstruksi ya, kalau menurut saya memang konstruksinya itu memang seperti itu, dan potensi rontok itu ada, dan itu normal. Ketika kalau pengoperasinya tidak benar dan perawatan servis yang tidak dilakukan dengan baik. Terima kasih Pak Taufik dan Sobat Apedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.